Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Setiap pembicaraan atau setiap ceramah atau setiap pidato atau setiap khutbah itu selalu harus berjudul atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana supaya kita ini memiliki kesadaran untuk mentaati Allah dengan cara mentaati Nabi Muhammad SAW, dengan cara mentaati pembimbing kita atau syekh kita atau orang yang diberikan ijazah atau otoritas. Insya Allah ta'atullah wa ta'rasulullah kita akan bicarakan lebih detail pada waktu yang lain. Malam ini kita akan melanjutkan dengan khatamul khawajakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Bahkan khatamul khawajakan yang kita lakukan malam ini juga termasuk dalam hal kepatuhan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada kanjeng Nabi, dan kepatuhan kita pada masyayikhina. Jadi ada suatu mata rantai yang jelas atau sesuatu sanad yang jelas. Ini sangat penting sekali karena tanpa sanad, tanpa mata rantai, maka amalan-amalan kita tidak akan melebihi kepala kita. Artinya dia hanya muter-muter di kepala kita sendiri. Zikir khatamul khawajakan. Khatamul khawajakan. Khatamul itu berarti circle atau melingkar, di mana itu maksudnya tidak memiliki ujung atau unlimited atau suatu kekuatan rohaniah yang tak terhingga atau hasanah yang tak terhingga. Bahkan malam ini tajan yang muncul bisa diartikan mungkin pahala yang tak terhingga. Khatamul, jadi dia melingkar, bentuk lingkaran, di mana lingkaran itu tidak memiliki ujung. Di mana khatamul itu juga mungkin bisa diartikan paling tinggi atau paling mulia, paling magnum. Khawaja, khawajakan. Ini sebutan daripada para ulama. Dan ulama warasatul anbiya. Biasanya itu sebutan di India, khawaja. Khawaja Baudinsya Naqsaban, khawaja Ladunawar, khawaja Ubaidullah, khawaja. Begitu. Khawaja itu wali atau syekh atau pembimbing rohaniah. Ini biasa sebutan dari India dan sekitarnya. Zikir ini pun bukan zikir yang asal-asalan ditemukan oleh seorang syekh atau apa itu, no, bukan. Namun zikir ini asli dari Gusti Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kanjeng Nabi. Lalu kanjeng Nabi menyuruh Sayyidina Abu Bakar memanggil semua ruh yang akan hadir di khatamul khawajakan ketika dia hidup di dunia, dan untuk itu ditalkin untuk membaca zikir khatamul khawajakan seperti ini. Makanya Maulana Syekh Najib mengatakan, siapapun yang melakukan zikir khatamul khawajakan begini, maka dia harus tahu bahwa sesungguhnya ruhnya sudah pernah bersama Rasulullah SAW di Gua Thur. Kalau sejarah khatamul khawajakan sudah beberapa waktu lalu diceritakan di sini melalui subah atau kitab subah dari Maulana Syekh Syam. Dan sekarang masyayikhina membuka rahasia tentang khatamul khawajakan itu sendiri. Ketika Abu Bakar, beliau bersedih karena merisaukan kerisauan Nabi SAW tentang umat, maka Allah mengirimkan khatamul khawajakan ini untuk diwasiatkan atau diwariskan dari satu pintu ke pintu lainnya, ke pintu berikutnya, dari satu hati ke hati berikutnya, dari satu rasa sampai ke kita saat ini. Alhamdulillah. Artinya ilmu ini fresh, tidak putus. Seperti halnya kalian ketika kalian di rumah memiliki keran, lalu keran kalian terhubung dengan pihak PAM, mungkin PDAM atau mana atau tentu air itu akan masuk ke ke rumah kalian dengan baik. Begitulah ilmu, begitulah cahaya, begitulah pentingnya mata rantai emas atau sanad. Jika tanpa sanad tentu tidak akan sampai ke rumah hati kita. Lalu khatamul khawajakan ini berhubungan dengan adab, berhubungan dengan perjalanan ruh. Pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Memang
mungkin kadang kalian melihat di tempat-tempat lain khatam kewajiban itu memang biasa diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu seperti ini. Namun khusus di Zawiyah Rabbani, jika tidak ada halangan atau arjen atau yang lain, maka khatam kewajiban itu dimulai dari tawasul. Ini karena Maulana Syekh Hisham sendiri yang memberikan kitab khatam kewajiban untuk memulainya melalui tawasul. Ya Sayyidah Sa'adat wa Nurul Mawjudat, ya man wal malja'u lima masahu wa wal anam. Lalu di majelis itu bisa Allah disebut, dipanggil Allahu Ta'ala. Lalu Madad ya Sayyidina Rasulullah dipanggil. Lalu Sayyidina Abu Bakar. Lalu Salman Al-Farisi. Lalu Qasim bin Muhammad. Lalu Imam Ja'far As-Sadiq. Lalu Abidah Al-Bistami. Terus sampai ke Masyaihina saat ini. Ini adalah suatu jalur mata rantai emas. Begitu. Apakah kalian pikir jika beliau-beliau disebut apa dipanggil beliau diambil pasti hadir. Dan Allah mengatakan, Ana ma'ahu man dzakarani. Aku bersamanya ketika dia berzikir mengaku. Secara ruhaniyah oleh Allah mereka tidak meninggal. Ya, mereka hidup. Karena mereka mengikuti kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak pernah wafat. Secara ruhaniyah beliau tetap ada di hadirat ilahi. Lalu khatamul kewajiban ini kenapa kok bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebenarnya sama saja. Cuman biasanya anak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu Allah dan kajian Nabi masih jauh di sana. Namun ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, artinya seolah-olah kajian Nabi itu sudah hadir. Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena kita ini mau gondel kajian Nabi supaya sampai ke hadirat kita. Nggih. Nah, terus Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Abdu, hamba atau ngabdi. Jadi di depan kita. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Seolah itu kajian Nabi masih jauh, kita seolah nggak kenal. Begitu. Lalu tapi jangan bilang menghamba. Ini muncul lagi gambar Abdul Rasul. Jadi servant, melayani. Jadi humble. Jadi rendah hati. Makanya setelah syahadat 3 kali ini pertama adalah untuk ruhaniyah kita atau jiwa kita. Yang kedua untuk pikiran kita. Yang ketiga untuk tubuh kita, supaya ruh, pikiran, dan tubuh ini dia itu terhubung, terikat dengan syahadat tadi. Setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, setelah terikat dengan kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah bertawajuh. Jadi jiwanya ini bertawajuh dengan kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita membaca istighfar 25 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 25 kali ini dalam angka spiritualitas. 25 ini maksudnya 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 itu artinya bahwa ada 7 titik langit, 7 titik bumi, 7 titik latoif. Kalau Al-Lapor menggambarkannya 7 lembah. Jadi setiap titik latoif memiliki 10 kili. Ketika kita astagfirullah 25 kali, maka semua titik latoif itu dibersihkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dibersihkan semua biliknya. Karena ketika seorang berbuat maksiat, maka maksiat itu akan membuat gearbox atau latoif itu tidak bisa berputar dengan semestinya. Mungkin dia hanya berputar di satu titik, tapi titik lain dia tidak bisa berputar karena begitu berat, begitu. Nah,
Istighfar 25 kali itu seperti halnya kalau kalian punya kendaraan, kalian serviskan ke tempat servis, lalu servis semua buat kendaraan kalian akan lancar kembali untuk dibuat kebersihan. Makanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 25 kali. 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 titik latoif. Di mana setiap latoif itu memiliki 10 bilik. Jadi jika 10 kali 7 artinya 70 bilik. Ini sebagaimana kanjeng Nabi mengatakan bahwa aku setiap hari bertobat pada Allah istighfar itu 70 kali. Jadi ini syaratnya jelas. Jadi bukan yang ngabal-ngabal, tapi jelas. Begitu. Lalu setelah semua bersih, karena kalau kita ingin goda kanjeng Nabi untuk sampai dari Gusti Allah harus bersih. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci dan Nabi SAW dimaksum atau disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita ini ikut dibersihkan atau disucikan, maka atau dimahkum, maka kita baca istighfar. Makanya dalam Islam hal yang pertama diajarkan dalam menfikir adalah taharah atau bersuci. Jadi hadis kecil maupun hadis besar. Lalu ketika semua titik lapis sudah bersih, lalu kita baca istighfar itu untuk apa? Pertama, astaghfirullahaladzim min kulli dzambi min kulli khalifatinal Islam. Kita mohon ampun pada Allah istighfar karena perbuatan maksiat kita, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja, baik yang kita lakukan maupun melalui hati kita atau melalui pikiran kita atau apapun perbuatan yang itu dibisiki oleh setan. Itu adalah maksiat. Makanya kenapa Grand Syekh Hisham Maulana Nazim menekankan sekali jangan tinggalkan majelis khatam khawajakan ini, jangan tinggalkan majelis mingguan. Karena harus melakukan ini minimal seminggu sekali. Bisa lebih baik lagi. Kenapa demikian? Karena inilah pembersihan kita. Jadi kita boleh meninggalkan khatam khawajakan kalau tidak salah belum mengatakan hanya ada sebab yang sangat penting sekali. Yang pertama, kalian kedatangan tamu yang dari luar kota yang jauh sekali harus kalian temui. Lalu yang kedua, kalian dalam keadaan sakit. Kurang lebih seperti itu. Selebihnya beliau mengatakan jangan tinggalkan khatam khawajakan karena itu sangat penting. Itu pilar kalian untuk mencapai ma'rifah. Intinya seperti itu. Lalu setelah astagfirullahaladzim maksiat min kulli dzambi min kulli khalifatinal Islam. Kita berbuat maksiat sebagai orang muslim, hukum-hukum fikih yang kita langgar, yang kita tidak kerjakan dengan baik, maka kita mohon ampun kepada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perbuatan-perbuatan maksiat dosa itu dia akan membuat titik lapis kita ini terbelenggu, tidak bisa berputar dengan baik. Maka itu dibersihkan. Jadi itu poin minta maaf sama Gusti Allah. Kenapa kami istighfar? Karena aku berbuat maksiat ya Allah. Karena aku melanggar hukum-hukummu ya Allah. Lalu yang kedua, astagfirullahaladzim min kulli dan bermaksud min kulli khalafatul Islam min kulli ma khalafu syariah. Lalu yang kedua, istighfar itu untuk apa? Untuk syariah. Syariah yang kita ini tidak menjalankannya dengan baik. Yang kita selalu langgar setiap saat melalui pikiran maupun hati kita. Atau mungkin perbuatan kita. Lalu min kulli ma yukhalifu tariqah. Kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ini ikut tarekoh, kita ini di majelis-majelis tarekoh, tapi kita ini masih melanggar aturan-aturan Allah, melanggar aturan Nabi, melanggar aturan Syekh atau aturan tarekoh itu sendiri. Karena sesungguhnya orang yang ikut tarekoh itu dia itu kayak orang naik pesawat, dia harus siap dengan segalanya. Tapi kita ini tidak pernah siap. Gitu. Maka kita mohon ampun itu untuk itu. Lalu min kulli ma yukhaliful haqiqah. Kalau syariah itu lautan, tarekoh itu seperti kapal pesiar, haqiqah itu seperti pelabuhan. Kalian bisa saja dari Indonesia ke Australia renang sendiri kalau kalian kuat. Apa kalian mungkin berpikir daripada aku renang sendiri, aku bisa mati tengah jalan, mendingan aku naik kapal pesiar dengan bayar tiket, lalu kita masuk, lalu kita sampai di Australia. Nah, min kulli ma yukhaliful haqiqah. Haqiqah itu pengetahuan atau ilmu-ilmu di mana
Itu ilmu-ilmu yang dihirup dari hadrati Gusti Allah. Itu siapa? Kalbunya Kanjeng Nabi, januahnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu-ilmu itu siapa yang menyampaikan? Itu adalah masyai, para syai, orang diberi otoritas oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu itu disampaikan dulu, kita mendengar, pas kita ngikuti baru kita akan sampai ke tempat tersebut, ke ilmu tersebut. Begitu. Jadi syariah itu seperti lautan, torikoh itu seperti kapal pesiar, lalu hakikat itu sesuatu seperti pelabuhan yang kita tuju. Lalu setelah itu, misalnya begini, dari sini kita belum pernah ke Australia, tapi orang yang bimbing itu dia memang sudah terbiasa ke Australia. Tentu orang itu akan memberitahu ke kita nanti dari sini ke Australia kita butuh waktu 2 malam misalnya. Di sana nanti akan ada ini gitu. Kita mungkin sudah mendengar, tapi kita belum lihat. Ketika kita ikut rombongan karavan kapal pesiar ke Australia, ketika kita sampai di sana baru kita mengerti apa yang diceritakan itu, kita membuktikan. Itulah ilmu hakikat. Hakikat di reality. Lalu min kulli ma yukhaliful azimah. Setelah hakikat, setelah kita mendengar nasihat-nasihat ilmu-ilmu tasawuf, ruh daripada Islam, seperti halnya saat seperti ini misalnya. Lalu min kulli ma yukhaliful azimah, kita bertobat pada Gusti Allah. Untuk apa? Karena kita ini belum memiliki azimah, kita belum memiliki kesungguhan hati untuk mengikuti, begitu. Untuk apa? Wa'tasim, untuk berpegang. Bihablillahi jami'an, untuk berpegang teguh. Makanya kita mohon ampun ya Allah, karena kita ini masih setengah hati, kita belum berani mengikuti, tapi kita senang, begitu. Lalu kita mohon bertobat lagi kepada Allah min kulli ma yukhaliful ma'rifah. Jadi setelah maksiat, din, Islam, lalu syariah, lalu di atas lagi thariqah, di atas lagi hakikah, di atas lagi azimah, di atas lagi baru mencapai ma'rifah. Inilah yang tak maksud wa kamat budi. Nah, kita mohon ampun pada Gusti Allah karena mungkin setiap saat atau setiap pagi kita ini dibawa untuk mencapai hadrati Gusti Allah, mencapai ma'rifah, tapi kita tidak tahu. Bahkan Gusti Allah kita tinggal tidur. Begitu. Maka kita mohon ampun ya Allah. Karena kita datang dengan pikiran yang kotor, hati yang kotor, dengan penuh dosa, dengan apapun ada adab yang buruk, maka kita mohon ampun ya Allah. Makanya waktu kalau di Pondok Jakarta, kadang ada orang datang berdiri ke pondok. Lalu kita di taskin, Syekh, Ustaz, Fit, kita ini ada di jalan Allah. Ikut ke kita, ke masjid, ayo. Nanti kita buka kitab. Terus, tak bilang, kita sampean fadil amal? Iya. Nanti kita bedah kitab, fadilah, supaya kita masuk surga. Supaya dapat pahala sekiti gitu. Terus bisa Allah kasih gambar sesuatu. Terus tak bilang, betul. Tapi jenengan ditolakkan di kampung itu. Malah orang yang jenengan kan? Iya sih. Orang paling ngerti juga. Lah jenengan bagaimana? Orang lagi makan bakso kok diceramai. Lagi makan bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut kita ke masjid, aja, sholat dulu, baru makan bakso. Di Prio nih. Akhirnya tak beredari malam mereka, insya Allah. Terus mereka ngaku akhirnya. Terus di depan kita tidak lagi berani ngomong, kita di jalan Allah. Jadi saya dipaksa terus untuk mau ke masjid. Kapan saya bisa? Kapan Gus bisa? Nanti ya, saya masih sibuk banyak urusan, tugas saya masih banyak. Karena kita itu kalau bergerak kesana kemari itu nunggu instruksi langit, bukan juga juntung, bukan dengan hal nafsu kita, ego kita. Kayak Senin malam bisa. Saya nanti ke sana, tapi bukan untuk buka kitab. Saya ke sana untuk selawatan. Setelah itu orang-orang akan ke masjid nanti, insya Allah. Oh gitu, ya.
Jadi seminggu di sana nggak ada yang mau masuk ke masjid, orang malah ngindar semuanya. Ada tak berada dia mereka. Jangan begini soalnya ini. Akhirnya ngaku. Nah, terus, nah yang bawa itu kan orang Madura ya. Orang Madura itu kan. Bener saya gila, bener dia begitu. Ya makanya terus tak bilang setan zaman Nabi Adam dengan setan zaman Nuh itu lebih canggih setan zaman Nuh soalnya. Loh, okay. Setan zaman Nabi Adam itu belum ada teknologi. Setan zaman sekarang sudah ada teknologi. Jadi mereka update terus. Kita nih nggak update. Itu yang membuat kita ini kecolongan terus. Loh kan, nah ada teknologi baru. Setan pasti mempelajari sebelumnya. Wah, kamu tak bikin menemukan ini terus kamu ini nanti ini bisa untuk ini. Bagaimana supaya orang itu hubungannya dengan Tuhannya itu putus, gimana caranya lah gitu. Makanya kita nak main digital, kita lupa waktu. Bukan lupa Gusti Allah, lupa waktu. Padahal waktu itu ada dalam genggaman Gusti Allah. Tapi kita lupa bahwa kita ini di genggam Gusti Allah. Gitu. Nah terus tak bilang waktu itu, kalau saya mendatangi penduduk di situ, saya ajak sholat, saya ceramai, mereka kabur malahan. Karena setan lebih pintar sekarang. Setan itu di zaman Nabi Adam udah alim, di zaman sekarang lebih alim lagi. Sedangkan jenengan nggak lihat setan, tapi setan lihat jenengan, itu masalahnya. Bahkan jenengan mau nyelamin orang pun, setan juga ada di dalam hati jenengan. Untuk apa? Maksa, ayo. Nah, terus nanti saya akan ke sana, tapi tidak hari ini, tidak besok Senin, waktu dari Minggu pagi. Soalnya dari subuh itu sudah ngabari saya orang Maduranya. Saya mau bawa teman rombongan mau ke pondok. Jangan ke sini dulu, saya belum tidur. Karena kan saya kalau tidur pagi biasanya, Isra'nya. Data saya tidur jam 7 ya sampai jam 11. Jangan ke sini dulu, saya mau tidur, saya nggak bisa ganggu. Tahu-tahu sudah muncul di bawah. Astagfirullah, muncul temangsa. Saya kira di depan hari, ya udah masuk. Terus kalian tadi habis pada sholat subuh, habis pada ngobrol-ngobrol, lapar, makan dulu, kalian makan dulu, nggak usah banyak bicara. Sediang bawa, oh betul, masalah lapar lebih. Nah itu kan, terus setelah beres semua, tapi memang saya ke masjid, tapi bukan dengan mereka, tapi dengan diundang oleh pihak masjidnya. Dan setelah itu benar-benar pada datang masjid, pada sholat. Alhamdulillah. Terus waktu itu terus saya bilang begini, kan jenengan tadi kalian bilang kita ini di jalan Allah, betul. Padahal belum kenal Gusti Allah, belum kenal egonya, tapi kita di jalan Allah. Yang keluar pada egonya. Terus tak giniin. Saya dalam hati gini, coba tak tes kalau kalian di jalan Allah, tak temuin Gusti Allah beneran. Coba aku mau lihat, kalian bener nggak di jalan Allah? Terus tak bilang begini, kalian apa nggak capek di jalan Allah? Saya itu udah capek di jalan Allah. Lihat jalan terus capek. Saya maunya ketemu Gusti Allah. Kalau jalan kan di dalam perjalanan. Makanya tak temukan Gusti Allah yuk. Besok malam Jumat dari kepada saya majelisan, monggo nakmu datang. Tak temukan Gusti Allah. Giliran pas malam di majelisan itu atau fajar seperti ini, pada tidur. Setelah selesai waktu makan pada bangun. Tak bilang jenengan itu gak punya adab ya. Katanya di jalan Allah, tak teman Gusti Allah malah Gusti Allah ditinggal tidur. Terus tak bilang, kenapa kok demikian? Karena jenengan itu penuh dengan ego, jenengan hawa nafsu, jenengan otak jenengan itu semrawut, itu banyak masalah itu. Jenengan 2 kali cerai, ditinggal istri jenengan juga. Sekarang jenengan itu malah sok-sok di jalan Allah, padahal apa? Ngincer janda orang madrasah pengusaha cantik itu. Katanya kalau nikah sama orang itu, wah masalah dunia udah nggak pikir. Allah, udah muak. Masalah ceweknya nggak mau, itu yang nafsu lah bilang gitu. Ngaku akhirnya, iya saya ini. Jadi sudah 2 kali cerai, yang kedua itu. Jadi kalau
Urus sampai 3 tahun, istri ditinggal, nggak diapa-apain, nggak dikasih nama lagi. Istri pulang, istri nikah sama orang lain, ya salahmu. Salahmu. Nah terus kira kita ini tidak huruf, padahal kita itu setiap saat huruf, setiap hari huruf. Nah ngurut itu kalau pas ada masuklah diurut. Huruf. Saya kesini ini huruf. Istri tak tinggal sesuatu, saya ke Demak huruf. Saya tinggal sholat, tinggal buat amalku itu huruf. Jadi huruf yang diartikan sempit. Nah, lalu akhirnya curhat, ngomong, nah, biasa minta amalan. Nah, malah gitu. Akhirnya malah mereka ada orang rumah, bukan orang nggak bisa bawa saya ke masjid. Malah mereka itu majelis saya. Lama-lama malah saya kalau berkenan ini saya tolong ajari kita tentang kebenaran hati di markas kita. Saya di masjid ada di daerah Sunter di apa itu namanya di daerah masjid di daerah apa itu Ancol, ini daerah Ancol. Tapi saya pernah datang ke sana pun nyamar, nggak pakai baju sopan ini. Saya pakai celana ini mereka soblong. Itu mereka nggak. Nah, jadi zikir khatamul hawajakan ini perjalanan ruh. Wallahi, kita ini ketemu Gusti Allah beneran. Wallahi, kalau saya ngomongnya ini nggak bener, ngawur, nanti kita udah pada meninggal, lapor Gusti Allah. Ya Allah, kata Gus Medu Ahmad Rahim itu katanya kalau satu masalah kita ditemukan dengan engkau ya Allah, panggil benar. Nah bila bilang salah, biar aku yang dihukum Gusti Allah. Wallahi, karena untuk ilmu agama, ilmu hakikat, saya tidak mau main-main. Saya bercerita karena saya mengalami. Saya bercerita karena saya diberitahu, saya mengetahui, diberikan pengetahuan. Saya bercerita karena saya bertanggung jawab. Jadi setelah minkul makhaliful ma'rifah, baru insya Allah kita lalu lagi ya arhamar rahim, ya Allah, bukan engkau itu arhamar rahimin. Nah engkau tidak memaafkan saya, tidak mengampuni dosa saya, lalu saya mau minta ampun sama siapa lagi? Tuhan saja cuma engkau tok ya Allah. Lo kan untungnya, masa saya mau minta ampun sama Pak Muhammad Afandi, Pak bukan astagfirullah, Muhammad Fandi, astagfirullah. Ya kayak syirik namanya. Nah, Gusti Allah kan dia pasti ngampuni ya, oh, betul soalnya mau kemana lagi kamu ya kan gitu. Nah terus ya Gusti Allah itu senang kita istighfar. Lalu setelah ya Ar-Rahimin, lalu Gusti Allah kita dekati dengan puitis, bahasa puitis. Allahumma ya musabibal asbab, ya mufatihal abwab, ya muqallibal qulub wal absar, dan seterusnya. Jadi wahai Allah, engkau adalah sebab dari segala sebab. Aku ini begini juga sebab engkau juga takdirmu juga. Bahkan aku berbuat maksiat, aku berbuat kebaikan, itu bukan juga takdirmu juga. Karena dalam hadiratmu tidak ada buruk, tidak ada baik, tidak ada maksiat, tidak ada pahala. Karena di sana hanya qul huwallahu ahad Allahu samad. Yang ada buruk, ada baik, maksiat, dan pahala itu hanya ada di surga, hanya di dunia. Hanya ada dalam pikiran kita. Namun Allah SWT terlepas dari semua itu. Makanya Allahumma ya musabibal asbab, ya mufatihal abwab, ya muqallibal qulub wal absar. Wahai engkau ya Allah, engkau adalah sebab dari segala sebab. Engkau adalah yang maha membolak-balikkan hati dan penglihatan kami ya Allah. Jadi pulang Gusti Allah kita harus seperti itu. Setelah itu, setelah beres, lalu apa yang kita sebutkan tadi, Rabbitus Syarifah. Nah, Rabbitus Syarifah, tautkan hati kita kepada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi. Karena memang ada dalilnya. Gusti Allah mengatakan bahwa qalbul itu ya baitullah. Hati orang beriman itu rumah bagi Allah. Makanya tautkan hati, bukan tautkan pikiran kalian dengan Gusti Allah yang udah nyampe pikiran. Begitu, tautkan hati kita dengan Allah dan Kanjeng Nabi.
Lalu dengan siapa, pimpinan siapa setelah kajian Nabi? Maulana Syekh Nazim Sultan. Lalu siapa? Maulana Syekh Islam. Lalu siapa? Syekh kita Syekh Abdul. Setelah itu kita mengatakan Destur Madad Ya Sayyidi. Jadi Destur Madad Ya Sayyidi. Dan ilmu ini saya baru diberitahu oleh Kiram Syekh itu beberapa malam lalu ketika masih di Demak. Ternyata ada dalilnya juga ini. Selama ini orang bertanya kepada saya, Destur Madad itu artinya apa gitu. Cuma tak jawab begini, sebagaimana Syekh Abdul Nufal memberi nasihat kepada saya. Destur Madad itu bahasa Persia artinya tolong aku wahai tuanku. Ya Sayyidi. Itu Madad Ya Sayyidi. Madad Ya Sayyidi. Nah, biasanya orang-orang yang mempelajari syariah mereka mengatakan apa? Itu bid'ah, itu syirik. Minta tolong sama gurunya, bukan sama Allah gitu kan. Nah, beberapa malam lalu di Demak Syekh memberikan dalil, salah dalilnya. Bisa Allah itu mengatakan dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal ins, wahai kalian bangsa jin dan bangsa manusia, aku memberikan tantangan pada kalian, apakah kalian mampu menjangkau langitku, 7 langitku, ke 7 bumiku? La tanfuruna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu menjangkaunya, kalian tidak akan mampu melintasnya. La tanfuruna illa bisultan, kecuali dengan kekuatan bisultan, kekuatan sul dalam diri kalian. Karena manusia khalifatullah. Tapi karena kita tidak mengikuti Gusalah, bukan jadi khalifatullah, khalifatun nafs, khalifatul itu, khalifatul syaitan begitu. Maka kita terputus hubungan dengan Gusti Allah. Adalah Gusti Allah mengatakan, kamu bisa ke langit, bisa ke 7 bumiku dengan cara kekuatan bisultan. Bisultan ini saya menafsirkan ada kajian Nabi Muhammad SAW. Di mana nama Muhammad itu terdiri dari 4 huruf. Huruf mim, huruf ha, huruf mim, huruf dal. Mim malikul ha, haya, mim malikul dal dunia. Malikul haya, wa malikul dunia. Malikul yang menjadi sultannya haya atau ruhaniyah spiritual, wa malikul dunia, dan juga yang menjadi malik daripada material atau physical body. Begitu. Makanya kenapa kalau kita diajarkan mengatakan Destur Madad Ya Sayyidi, tidak tahu sama Syekh. Karena begini, Kanjeng Nabi itu tidak bisa mencapai hadirat Gusti Allah kecuali dari izin Gusti Allah. Yang pertama, sebagaimana di malam Isra wal Mi'raj. Nabi Musa yang ketemu Gusti Allah malah disuruh ke Bukit Sinai dan Situa, dan rupanya disuruh lepas. Tapi tidak ketemu Gusti Allah juga. Dia pikir mentang-mentang Nabi Musa itu Khalilullah, teman Gusti Allah, bisa berbicara dengan Gusti Allah di dunia. Gusti Allah itu bisa diajak kopdar di bumi. Padahal Gusti Allah sudah mengatakan, semua jagat raya ini alam semesta ini tidak akan mampu menampungku, tapi hatinya hamba beriman itu mampu menampungku. Nah, makanya Nabi Musa itu disuruh naik ke Bukit Tursina, Bukit Situa. Lalu dengan syarat perompanya harus dilepas. Di zaman dulu, para nabi dan rasul kalau memakai perompak itu ada bagian Arab gitu. Nah, itu biasa terbuat dari kulit keledai. Makanya itu penafsirannya Masyayikh begini. Dan Syaitan menceritakan begini, penafsiran dalam ilmu tasawuf. Insya Allah kalau saya nggak salah download malam ini, begini. Maksudnya kenapa kok perompanya disuruh melepas di bawah? Memang bukit Dasudri bukit yang suci. Tapi lebih dari itu masih bisa memberitahu pada Nabi Musa, tinggalkan kebodohanmu yang kayak keledai itu. Kenapa demikian? Loh, aku kok mau jajak kopdar di Bukit Dasudri, di Bukit Sinai. Padahal dunia ini nggak mampu menampungku kalau aku bisa turun ke dunia. Lah, berarti kemahabesaranku yang mana? Kalau lebih besar daripada dunia, ya kan? Nanti malaikat trompet pungut, ini Gusti Allah ikut menang manting gimana? Ya kan? Gimana jadi? Makanya kamu itu ngeyelan wahai Musa, kamu tinggalkan dulu trompahmu, ibaratnya tinggalkan kebodohanmu yang kayak keledai itu. Maksudnya itu seperti itu. Tapi kajian Nabi bukan begitu. Gusti Allah ingin, maka Gusti Allah kirimkan kendaraan, kirimkan pengawal diangkat ke naik. Nah,
Itulah maksudnya, kalian tidak akan bisa naik ke langitku, derajatku, kecuali dengan kekuatan bisu atau dengan kekuatan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaga kekuatan Kanjeng Nabi? Tadi diceritakan judulnya, ya ayyuhalladzina amanu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Untuk sampai kekuatan iman pada Allah harus mengambil kekuatan itu kekuatan pada Gusti Allah. Tapi kan nggak bisa langsung, kita nggak ketemu Gusti Allah. Kalau bisa langsung, Gusti Allah tidak akan kirimkan Nabi dan Rasul untuk membimbing umat. Makanya Allah katakan, atiullah. Lalu bagi bacaan ya Allah, wa atiur Rasul. Ambillah kekuatan itu dari Kanjeng Nabi melalui kepatuhan, melalui hidup kalian dari Kanjeng Nabi. Nah, tapi kita ini tidak hidup di masa Rasulullah ya Allah. Maka kita katakan, wa ulil amri minkum. Aku kirim wali-waliku. Makanya kita sebutnya disur madat ya sayyidi, tali yang paling dekat dengan kita. Ini sebagaimana cerita Maulana Syekh Adnan Kabani Qadsurasurahu almarhum. Ini adiknya Maulana Syekh Hisham. Beliau pernah subah atau berceramah begini. Jadi suatu ketika ada seorang syekh. Seorang syekh itu dia harus menghadiri majelis di pulau seberang. Lalu santrinya itu diajak, satu muridnya diajak. Ketika sampai di pinggir pantai, kapal itu sudah hilang, sudah berlabuh, sudah berlayar semua. Jadi dia telat ceritanya. Lalu karena malam itu harus datang ke pulau seberang untuk menghadiri majelis, saya bilang ke santrinya, wahai muridku, kamu ucapkan distur madat ya sayyidi. Jadi saya gitu. Ikuti saya, kan? Berjalan di atas air berdua. Muridnya bilang distur madat ya sayyidi, madat ya sayyidi. Saya bilang la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya setan datang membisiki muridnya. Kamu itu sudah melakukan syirik, kamu bid'ah, kamu ngawur. Lihat itu syekhmu, dia bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Itu yang betul, itu capai Kanjeng Nabi, la haula wala quwata illa billah. Kamu itu semua aja saya nggak ada itu dalilnya, nggak ada ilmunya. Padahal dalilnya jelas di surat apa itu namanya Ar-Rahman tadi. Nah terus akhirnya santrinya begini, betul juga lah kalau aku tak bilang ya ngapain aku disebut madat ini ya. Ketika dia merubah ucapannya lah kalau aku tak langsung nyemplung ke dasar laut sedalam 30 meter. Saya langsung dengan sekonyong-konyongnya kayak bersangka jaga itu langsung tangannya ngeranggih ke dasar laut sepanjang 30 meter, ditarik ke atas kayak bahasa kita itu waktu ngambil tanah itu untuk menutupi perahunya itu, Sunan Bonang itu, ditarik ke atas. Pas sampai ke pinggir pantai, saya beri nasihat begini, wahai muridku, kamu kenapa kok merubah? Kamu tak bilang disuruh pada si, tolonglah aku Syekhku, kenapa demikian? Karena hatimu dan Gusti Allah itu masih ada 70.000 jarak, 70.000 sekat hijab. Kamu belum nyampe. Lah, aku ini sudah nyampe. Gusti Allah ada dalam hatiku, karena bisa mengatakan kalau bumi itu ya baitullah. Kamu belum. Makanya kamu tak suruh minta tolong sama aku supaya apa? Supaya namamu ada masuk dalam hatiku, katakan Gusti Allah di situ. Maka kamu akan memiliki kekuatan, bahwa Gusti Allah berikan kekuatan padaku, bisa berjalan di atas air. Tapi setan berusaha untuk merusak keyakinanmu. Walaupun kamu bilang, la orang pada bilangnya kong. Artinya apa? Gusti Allah ingin kamu memiliki adab, etika. Itu tidak bisa langsung. Gitu. Lalu katakan aku Rasul al-amri minkum. Jadi orang beriman begitu. Nah, lalu makanya Robi Tutu Sarif kan tadi kan Gusti Allah Kanjeng Nabi, Syekh Nazim, Syekh Hisham, Syekh Abdul kita Robi Tutu Sarif kita disuruh madat jasaidi. Hati kita tautkan karena apa? Setelah itu kita melakukan perjalanan ke langit pertama, kita membaca Fatihah 7 kali. Fatihah pertama untuk buka pintu langit pertama. Fatihah kedua untuk buka pintu langit kedua. Ketika 4, 5, 6, 7 sampai ke 7 titik laut kita ini sampai ke langit ke-7, maka setelah Fatihah kita baca sholat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Karena di situ kita ini berterima kasih
bersama kajian Nabi sudah dibawa sampai ke langit ke-7. Nah di langit ke-7, dan Syekh Syah mengatakan di langit ke-7 itu ketika kajian Nabi Isra Mi'raj, kajian Nabi ini ngajak Jibril untuk sampai ke naik lebih tinggi lagi, tapi Jibril tidak berani karena otoritas dia hanya sampai ke langit ke-7. Kajian Nabi maka akhirnya melakukan perjalanan sendiri dengan jarak 500 juta tahun cahaya sampai ke Sidratul Muntaha. Nah sebelum kajian Nabi naik sendiri itu, kajian Nabi sempat diam beberapa saat di langit ke-7 itu. Lalu di langit ke-7 itu kajian Nabi mendengar suara di langit ke-7 itu alam nasrah kafat wa qawwana kalidra alladzi qamara qarfa'na la kalidra fa inna ma'al usri fa inna dan seterusnya. Sehingga data kajian Nabi ini membesar. Data kajian Nabi naik ke langit. Ke Sidratul Muntaha. Ketemu Gusti Allah. Lah, pas ketemu Gusti Allah sampai di hadirat Gusti Allah tadi, kajian Nabi itu membaca surat Al-Ikhlas itu sebanyak-banyaknya. Qul huwallahu ahad. Allah. Kajian Nabi membuktikan sendiri bahwa ternyata betul di hadirat Gusti Allah itu tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada anak-anak. Lam yalid walam yulad. Terus Gusti Allah diraih begitu. Makanya tadi setelah kita sholawat alam nasrah, setelah alam nasrah kita membaca surat Al-Ikhlas tadi itu. Al-Ikhlas. Nah, setelah Al-Ikhlas, terus kita membaca Fatihah lagi 7 kali lagi. Setelah sampai di hadirat Gusti Allah, ini nanti hubungannya dengan sholat sebenarnya, tapi di waktu lain insya Allah akan dibuka. Setelah sampai di hadirat Gusti Allah dengan Al-Ikhlas, maka sampai di langit ke-7 kembali, lalu membaca Fatihah sekali untuk langit ke-7, 2 kali langit ke-6, terus sampai Fatihah 7 kali itu untuk nutup semua pintu langit sampai langit di atas kita. Begitu. Makanya Fatihah 7 kali lagi. Nah, setelah itu kita sholawatan lagi 10 kali. Allahumma sholli Muhammad. Artinya apa? Kita terima kasih sama kajian Nabi SAW. Karena beliau itu membawa kita sampai ke hadirat Gusti Allah sebagaimana malam Isra wal Mi'raj. Kita dari rumah duduk datang ke majelis ini seperti Isra. Kayak kajian Nabi Isra wal Mi'raj dari Mekah ke Yerusalem baru naik ke atas. Nah, setelah duduk di majelis kita diajak bareng-bareng untuk Ma'arij, untuk naik ke atas terus. Begitu. Nah, makanya ini berubah dengan perjalanan ruh. Nah, setelah sholawat 10 kali, terus setelah apa itu baca dalam, terus setelah itu baca salah satu ayat di dalam surat Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil hadis. Itu mentakwil cahaya-cahaya yang kita hasilkan. Kita hidup dari hadirat Gusti Allah. Jadi jiwa kita itu bertawajuh pada Gusti Allah. Sebenarnya waktu kita membaca itu tadi. Namun biasanya memang kayak kita naik pesawat hanya kapten pilot yang bisa mengetahui ya, kapten. Kalau kita penumpang pesawat ya cuman longok-longok jendela, putih semua berarti di awan kan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus ketika sudah sampai, maka kita ini disuruh balik lagi ke dunia lagi, ke bumi lagi. Ini juga ada dalilnya. Kajian Nabi mengatakan, jika kalian menemukan Raudhatul Jannah di bumi, taman surga di bumi, farta'u, maka masuklah kalian. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu Raudhatul Jannah di bumi itu? Apa itu taman surga di bumi? Ya Rasul. Tetapi ini lagi zikir, majelis zikir. Makanya kita di majelis zikir gini, kita rohani kita ini bersama Gusti Allah di langit, tubuh kita tetap di bumi. Nanti kalau majelis sudah selesai, kita pulang ke rumah 3, 7, 40 langkah setelah keluar di majelis begini, baru kita ini kembali ke bumi lagi. Alias apa? Kita ingin masalah hidup kita ingin apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita angan-angan kita sampai kita rumah, kita kembali ke bumi, ke kehidupan kita normal lagi. Gitu. Nah makanya terus setelah baca salah satu ayat di surat Yusuf itu, nah terus kita berterima kasih, bertawasul, ya Allah Nabi Mustafa, terus sampai senang-senang, terus terlebih siapa? Abdul Khaliq Al-Khusduani Al-Khawajah, karena beliau yang melakukan zikir itu ke lidah kita. Nah, terus setelah itu tugas kita apa? Berdakwah. Dakwahnya dengan apa tadi? Setelah itu la ilaha illallah, itu sudah dakwah.
itu sebenarnya dakwah. Makanya dari dakwah itu dimulai biasanya la ilaha illallah, itu ada hubungannya dengan sholat, dengan gerakan sholat. Sholat nanti di waktu yang lain kalau buka tak ceritakan sih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah terus bagaimana kok bisa doa, bagaimana? Apa sanatnya, apa dalilnya, apa ceritanya, apa kisahnya? Kisahnya itu ketika paman Kanjeng Nabi itu belum mau wafat, Kanjeng Nabi membisi pamannya, "Oh pamanku, ucapkan sekali saja la ilaha illallah, itu sudah cukup untuk aku pakai untuk menyelamatkanmu, wahai pamanku." Jadi Naqsbandi ini sebenarnya zikirnya sir, tapi Masyaihina mengajarkan johar, karena ketika kita sir, kita berdakwah dengan diri kita. Ketika kita gahar, kita berdoa dengan diri kita dan juga kepada orang lain di alam sekitar. Bahkan cahaya la ilaha illallah itu, kata Syekh Jadi Abu Dufan mengatakan itu akan masuk sampai ke lubang-lubang semut di bawah dan sampai ke kedalaman. Begitu. Nah, cahaya itu nyebar ke segala penjuru seperti difusi. Jadi cahaya dari sini ketika berputar lalu cahaya mencar kemana-mana. Begitu. Nah, la ilaha illallah itu juga siapa tahu ada orang lewat yang tadi nggak jadinya, oh ya ada zikiran la ilaha illallah. Benar-benar Kanjeng Nabi membisiki pamannya dengan gahar la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah 100 kali lalu kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makmum mengatakan alaihi salatullah. Imam mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Habibullah. Lalu makmum mengatakan menjawab alaihi salatullah. Jadi tata caranya begitu adab di majelis. Bagaimana kalian sholat? Kalau imam belum takbiratul ihram, jangan takbiratul duluan. Kalau imam baca Fatihah, kalian baca Fatihah pelan di belakangnya. Imam bilang shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru kita bilang amin. Jadi seperti itu. Jadi si imam memberikan instruksi misalnya, asyhadu alla, kita mengikuti bareng. Terus setelah itu apa? Imam berikan instruksi, baca Fatihah. Imam berikan instruksi Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Terus, ini adab. Makanya gereja itu, kalau duduk di majelis kata mufajatkan, beliau kadang memberikan teguran keras. Kalau misal ada di jamaah beliau, ada yang sekolahnya ditinggikan atau dan keroncong, beliau terganggu, konsentrasinya biasanya belum memberikan teguran. Jadi itu adab di dalam majelis. Jadi, dan terus, Imam mengatakan misalnya la ilaha illallah Muhammadun Khalilullah, lalu makmum menjawab alaihi salatullah. Imam mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Najil. Makmum mengatakan, mau menjawab alaihi salat, kayak tadi. Fatihah selesai, makmum bilang amin gitu. Jadi seperti itu. Karena syekh atau imam yang mimpin itu dialah orang yang menghubungkan kita dengan Kanjeng Nabi. Begitu. Jadi enggak mereka mengatakan Khalilullah. Oh berarti saya ini berhadapan dengan Kanjeng Nabi, dan saya mengatakan bahwa Nabi ini Khalilullah, bukan Nabi Musa, tapi Rasul Khalilullah. Itu siapa? Temannya Gusti Allah. Lalu kita makmum akan menjawab alaihi salatullah. Jadi serempak nanti. Jadi adabnya seperti itu. Seperti halnya kalian kalau misalnya dengar Grand Chef di Khatam Masjid Khatam Mufajar, jadi rapi. Jadi bisa Allah senang. Nah lalu setelah itu imam biasanya nanti memberikan sign atau tanda, misalnya misalnya setelah satu bagian dan bagian lain, imam mengatakan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu ada makmum bagaimana? Diam. Karena apa? Ini seperti kisah yang Syekh Amran telah diceritakan. Syekhnya bilang la haula wala quwata illa billah, sampai disuruh bilang disuruh madad ya sayyidi. Nonton. Jadi syekh atau pemimpin itu hatinya takut Allah, maka dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Jadi syekh meminta dukungan Gusti Allah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu syekh pemimpin zikir
mereka memberikan instruksi. Setelah Allah, kita ikuti. Karena apa? Mereka menunjukkan kita setelah Allah, Syekh bertawajuk dengan aktivitas Gusti Allah yang disebut dia Allah Subhanahu. Kita ikuti. Lohas Allah memang kita dimaki. Terus Syekh mengatakan hak. Kita ikuti hak dan seterusnya. Lalu Khatamul Khawajakan ini setelah tadi perjalanan ruh ada tadi 7 kali, lalu dakwah kita la ilaha illallah la ilallah. Setelah itu maka tadi sudah la ilaha Muhammad dan seterusnya. Lalu Syekh memberikan instruksi ala bidzillah ta'mainu qulubalaya. Kita ini diajak zikir Allah. Tadi saya mengatakan apa itu zikirnya Syekh? Saya mengatakan Allah. Kita ikuti Allah begitu. Terus setelah Allah, saya mengatakan dia Allah. Kita tahu Allah itu dari guru kita, dari ustaz itu, dari orang tua kita, dari orang tua kita Muslim. Tapi kita tidak kenal Gusti Allah. Yang kenal adalah wali tersebut. Makanya ketika wali tersebut ditanya bagaimana Allah, dia tidak bisa menjabarkan secara detail. Dia hanya mengatakan Ini pun ada dalilnya. Ketika Kanjeng Nabi ditanya orang Yahudi, Muhammad, bagaimana Allah? Lalu Gusti Allah suruh menjawab pada Kanjeng Nabi Muhammad untuk disampaikan ke Yahudi bagaimana? Allahu ahad. Dia Allah gitu. Jadi yang bertawasul sama Gusti Allah itu saya tersebut, kita ini makmum, jadi kita hanya ngikuti. Terus saya bilang kita menjadi hak, kita hak, hai, kita menjadi hai. Hak, hai. Jika itu digabung jadi hai. Dan zikir, semua zikir diambil daripada kalimat atau huruf-huruf dari Quran. Jika itu diucapkan berulang setelah zikrullah. Makanya Allah ini kulhu Allah. Lalu hak Allah ahai yang maha itu. Bagaimana dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi diambil di situ. Nah, terus setelah itu selesai semua, terus kita membaca Asmaul Husna. Ya ada terus saya mengatakan misalnya ya daim ya Allah, ketika saya sudah bilang ya Allah baru makmum mengatakan ngikuti ya daim ya Allah. Jadi nadanya bukan tinggi tapi rendah. Terus saya mengatakan ya Halim ya Allah. Lalu makmum menjawab ya Halim ya Allah. Karena saya bertawassul pada Gusti Allah, kita bertawassul pada Syekh tersebut. Ini adab. Kalau kita misalnya ingin supaya cahaya dari Khatamul Khawajakan ini masuk dalam hati kita, menjadi suatu kekuatan ruhani atau spiritualitas, gitu. Ya Halim, ya Allah. Loh, saya mengatakan ya Hafiz. Jadi kita tidak barengi di awal atau tidak mendahului, tapi kita ngikuti. Kalau saya misalnya mentalkin kita, ya Hanan, ya Allah. Kita jawab, ya Hanan, ya Allah. Lalu saya mengatakan, ya Manan. Kita ya Manan, ya Allah. Dan seterusnya. Nah, Gusti Allah melalui Nabi mengatakan, mintalah kepadaku dengan namaku, atau Asmaul Husna. Makanya, misalnya kita ya Wadud pasangannya dengan ya Rahman. Ya Wadud itu yang mencintai, ya Rahman yang maha menyayangi. Misalnya ya Satar ya Allah. Nah, ya Satar dia yang maha menyembunyikan. Pasangannya dengan ya Ghafar. Ya Ghafar, ya Allah. Jadi berpasang-pasangan begitu. Nah setelah Asmaul Husna itu kita lewati, lah inilah hadiah untuk kita, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadiah untuk kita sebenarnya. Insya Allah Bismillah ini akan dibuka di waktu yang lain. Ini akan hubungan dengan Quran nantinya, dengan alam semesta ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, inilah hadiah untuk kita, dan kita
diajarkan oleh Syekh membaca ini sebanyak 27 kali. Di zaman dulu sebenarnya khatam mukhawajahkan itu selesainya hanya di la ilaha illallah. Begitu. Tapi Sultan Muhsin Ali mengajarkan sampai komplit sampai seperti yang kita baca saat ini. Jadi inilah hadiah untuk kita. Jadi sekian diambil oleh Sultan, sekian untuk kita. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Setelah kita diajak ketemu Gusti Allah, kita nyebut nama Gusti Allah dan sebagainya dengan rangkaian berbagai rangkaian tadi, maka adanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismi. Gusti Allah itu menyatu dengan kita. Sebenarnya, tapi saya tidak menceritakan ini lebih jauh karena belum siap. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Inilah hadiah untuk kita. Nah, setelah itu baru kita membaca selawat 10 kali lagi untuk terima kasih kepada Nabi. Setelah itu Syekh memberikan instruksi ala asyrafil alamin sayyidina Muhammadin salawat ala awwalil alamin sayyidina Muhammadin salawat ala akmalil alamin sayyidina Muhammadin salawat. Lalu disempurnakan dengan salawatullahi ta'ala malaikati wa anbiya rasul jumlah khalqa ala Muhammad wa ala ali Muhammad alaihi wa salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wa radhiyallahu tabaraka. Dan sebenarnya ini adalah Sayyid Sholawat. Sayyid Sholawat itu sholatnya Sayyidina Ali. Grensyah mengatakan ini Sayyid Sholawat, penggurunya dari semua sholawat, semua kitab sholawat, apapun sholat yang pernah ada dari Nabi Adam, sholat Nariyah sampai akhir zaman, beliau menghisab. Sayyid Sholawat ini kalau dibaca sekali, nilainya lebih berat daripada sholat yang pernah diucapkan di masa Nabi Adam, waktu tobat sampai beliau menghisab. Alhamdulillah, setiap minggu kita baca ini sekali. Kalau sholat fardu, kita baca ini 5 kali. Setiap sholat fardu 5 kali. Jadi, Sayyid Sholawat itu, ala asyrafil alamin, ini sholatnya Sayyidina Ali. Jadi, Sayyid Sholawat atau Ali Sholawat. Nah, terus makanya Kanjeng Nabi mengatakan ana madiyatu ilmi wa ali babuha. Aku ini kutanya ilmu, Ali ini pintunya. Sayyidina Ali tahu atas Nabi SAW dan Sayyidina Ali diberikan pengetahuan bagaimana untuk menjaga semua sholawat dari masa Nabi sampai dia menghisab. Tapi dengan satu sholat itu lebih berat daripada sholat yang pernah ada. Jadi semua manusia, dari semua wali, dari semua nabi, dari semua malaikat bahkan. Maka tadi disebutkan setelah ala asyrafil alamin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala akmal alamin sayyidina Muhammad sallallahu. Terus salawatullahi ta'ala wa malaikatihi, salat kepada Allah Ta'ala, salatnya Gusti Allah, wa malaikatihi wa anbiya rasulullah jami'ul khalqi ala Muhammad. Dan seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan melalui salatnya kanjeng Nabi tersebut dengan saya tersebut. Begitu. Jadi penting sekali khatam mukhawajahkan seperti insyaallah ya. Jadi misalnya siapapun yang memberikan jalan untuk terlaksananya khatam mukhawajahkan ini dimanapun tempat, maka orang tersebut akan mendapatkan hasanah atau pahala yang sama sebagaimana orang yang khatam mukhawajahkan. Bahkan udah meninggal belum dapat. Begitu. Dan banyak sekali fadilahnya. Insya Allah khatam mukhawajahkan ini kita akan bicara lebih jauh lagi pada waktu yang lain. Karena masih pengetahuan masih sangat banyak sekali, tapi tidak ceritakan semua malam ini. Dan Grensyah mengatakan siapapun yang menyediakan tempat untuk khatam mukhawajahkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal sangat banyak sekali. Satu-satunya Allah akan membangunkan dia satu kastil di surga. Kastil itu terdiri dari sekian dinding, sekian bangunan. Itu hanya dengan satu kali khatamul mukhawajahkan. Begitu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada waktu yang lain. Saya ngantuk. Setengah 7 baru sampai Magelang. Ujung-ujung banget Ungaran. Oke, salah. Ini warna taufiq, dihormatil habib, dihormatil